See you dan halo guys, balik lagi di channel Suara Rizal, bersuara bukan sekedar bicara. Kali ini saya akan membahas tentang seorang anak, Rio Kintaro, yang baru-baru ini viral di TikTok ya, viral di mana saja, di YouTube, di sosmed lainnya itu viral guys. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Orang nggak tahu. Dia tuh dihujat netizen karena argumen dia atau cara dia berbicara soal perintis apalah itulah tentang video klipnya ya. Video klipnya itu tentang mencibir, memberikan motivasi untuk anak-anak muda gitu. Ya, jadi Rio Kintaro ini anak dari Christopher Sebastian ya. Dia tuh seorang CEO Macro Group. Saya nggak tahu ya, itu seperti otomotif dan apa itu, saya kurang cari tahu tentang siapa sebenarnya nih si ayah dari Rio Kintaro ini. Jadi si Rio Kintaro ini sudah berbisnis di usia 7 tahun dan dia sudah mendapatkan omset yang banyak, bahkan miliaran gitu. Dia tuh menjual ayam crispy, jamu dan susu gitu. Dan masih ada juga jualan yang lain yang dia dapatkan gitu. Dan dia sudah mendapatkan hal tersebut. Nah, pernyataannya atau argumennya tentang ini. Nah, saya tidak tahu ya si Rio Kintaro ini menghafal teks atau tidak. Tetapi netizen ini sangat-sangat tidak setuju dengan pendapat dia, dengan perkataan dia tentang hidup itu asik kalau tidak sebagai perintis gitu. Dikarenakan ya latar belakang dari Rio Kintaro ini adalah mempunyai seorang ayah atau seorang ibu itu mempunyai uang yang bercukupan dan membuat si Rio Kintaro ini ya hidup dengan enak gitu. Nah, dan si Rio Kintaro ini tidak memulai dari nol gitu. Dia mendapatkan dia tuh dibantu oleh orang tua, dibantu oleh ayahnya ini yang membantu dia untuk berjualan, berbisnis gitu. Dan banyak yang berlontarkan pendapat di netizen di luar sana dan memberikan kolom komentar yang buruk bagi si Rio Kintaro ini. Nah, coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Si Rio Kintaro ini adalah, meskipun dia mempunyai privilege yang sangat bercukupan, tetapi dia juga belajar dari orang tuanya dan dia juga mendengar dari perkataan orang tuanya, dan ya itu dapat diapresiasi dengan umur yang sangat mudah dan juga bisa bekerja semaksimal dan bisa mendapatkan omset yang miliaran gitu. Dan dia juga mendapatkan pengalaman ya, dia juga belajar gitu sama seperti kita. Tetapi yang membedakan kita dengan dia itu adalah kalau dia bekerja dan berusaha, mempunyai usaha, terus gagal, dia bisa mencoba lagi. Tetapi kita sebagai orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, kalau kita gagal satu kali itu sudah tidak bisa gitu. Dan kalau kita sebagai orang yang miskin ya, kita itu pasti berpikir 2 kali untuk berusaha dan punya usaha sendiri gitu. Dan kita akan berpikir kalau kita gagal ini kita harus bagaimana. Kita pasti akan memulainya dari nol lagi. Nah, berbeda kalau di Rio Kintaro ini. Si Rio Kintaro ini adalah anak pengusaha, anak CEO, dan dia bisa mengulangnya dari nol, tapi dia bakalan dikasih modal oleh orang tuanya dan dapat berusaha lagi gitu. Dia bisa gagal, bangun lagi, dia bangkit lagi, dia gagal, dia bangkit lagi, dia bangun lagi, dan gagal lagi, dan dia bisa bangkit lagi gitu. Jadi itu yang membedakan kita dari si Rio Kintaro. Tapi Rio Kintaro ini tetap belajar dari pengalaman, dia belajar dari orang tuanya, dia belajar dari orang-orang di sekitarnya gitu. Dan itu juga dapat menjadi sisi positif yang bisa kita dapat dari si Rio Kintaro ini. Jadi saya tidak membela siapapun ya, saya tidak membela netizen, saya tidak membela Rio Kintaro, tetapi saya ingin memberikan pandangan yang lain gitu. Saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya dan ingin memberikan pertanyaan ke kalian juga. Nah, apakah kalian setuju dengan pendapat saya atau kalian bisa
memberikan komentar di bawah dan memberikan pendapat yang lain gitu. Apakah kalian mendapat inspirasi dari si Rio Kintaro ini, atau mendapatkan motivasi dari Rio Kintaro ini dari pernyataannya tersebut, atau malah kalian tidak suka atau tidak setuju dengan hal tersebut, atau kalian malah kasihan dengan umur yang masih sangat muda, masih sangat menjadi anak-anak ya. Itu membuat saya terkejut gitu, masih anak muda dan masih anak-anak yang harus berjuang atau bekerja gitu. Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian setuju dengan hal tersebut. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini suara Rizal bersuara, bukan saya tidak bicara.